ini saya akan merangkum sebuah film dari negeri Sakura yang berjudul Wood Job. Film yang dirilis tahun 2014 ini bercerita tentang pemuda bernama Hirano Yuki, seorang siswa SMA yang tidak lulus ujian masuk universitas. Untuk mengisi waktu luangnya selama setahun hingga ujian universitas kembali dibuka, ia memutuskan untuk ikut pelatihan kehutanan. Tanpa harus berlama-lama lagi, untuk mengetahui alur ceritanya, tonton aja videonya sampai habis dan selamat menonton. Di scene awal ini, kita akan dikenalkan dengan seorang pria bernama Hirano Yuki, yang mendapati dirinya tidak lulus di universitas yang diinginkannya. Karena hal itu, bahkan Yuki pun harus rela diputuskan oleh Reina yang merupakan pacarnya. Hingga di saat teman-temannya bahagia merayakan kelulusannya, Yuki pun berpura-pura ikut bahagia. Yuki yang merasa sedih dengan masa depannya, ia melihat selebaran pekerjaan di etalase toko. Kemudian, Yuki menemukan sebuah artikel tentang pelatihan kehutanan yang menurutnya itu cocok dengan cita-citanya. Singkat cerita, Yuki pun memutuskan untuk pergi ke tempat pelatihan tersebut dengan menggunakan kereta. Di saat temannya menelpon menanyakan tentang pelatihannya, di sini ternyata Yuki malah tertarik dengan wanita yang ada di sampul tersebut. Sesampainya di tujuan, karena tempatnya ini jauh dari kota, Yuki pun kesusahan mendapatkan sinyal. Dan sialnya lagi, HP-nya itu tercebur ke dalam payung yang terisi air. Ketika Yuki kesal dengan apa yang menimpa dirinya, kemudian datang mobil jemputan yang menyatakan dari perusahaan Green tempat pelatihan tersebut. Di saat pelatihan dimulai, semua peserta pelatihan diberitahu jika mentor mereka adalah pekerja kehutanan yang memiliki karakter disiplin yang keras. Pelatihan ini berlangsung selama 1 tahun. Dalam sebulan ke depan, mereka semua digabungkan menjadi satu tim. Setelah itu akan dipisahkan di tempat yang berbeda. Karena Yuki penasaran dengan wanita yang ada di sampul, dia malah menanyakan keberadaan wanita tersebut. Lalu si bapak ini menjelaskan jika gambar itu hanya ilustrasi saja. Tiba saatnya pelatihan, di sini ada pria bernama Yuki, tengah praktek teknik menebang pohon. Namun di sini Yuki terlihat malas dan menyepelekannya. Ketika Yuki menumbangkan pohonnya, Yuki malah guyon dengan berteriak, "Awas ada pohon roboh." Dan hal itu membuat Yuki terlihat sangat marah. Dan tak berhenti di situ. Ketika Yuki mempraktekkan tentang keselamatan menggunakan gergaji mesin, dikala yang lain berdiri memperhatikan, di sini Yuki malah jongkok dan mengobrol. Yuki yang sudah kesal pun menjambak rambut Yuki sambil berkata, "Hormatilah hutan agar kau tidak terbunuh oleh hutan." Sambil emosi, Yuki pun mencontohkan bahaya gergaji mesin, yang membuat Yuki terkejut hingga tangannya berdarah terkena pisau di meja. Karena darahnya terus mengalir, Yuki yang fobia darah pun terkulai lemas hampir pingsan. Sambil berlalu, Yuki pun berkata, "Dasar cemen lu." Karena kejadian siang tadi, Yuki memutuskan untuk berhenti dari pelatihan ini. Namun di saat yang sama, di sini terdengar salah satu temannya yang mengundurkan diri. Yuki yang tadinya mau melapor, malah bersembunyi dan berencana ikut kabur dengan temannya itu. Namun temannya keburu pergi. Kemudian, di saat yang sama, tanpa disadari Yuki, dia diajak wanita yang ada di sampul pelatihan tersebut. Ketika Yuki terkejut melihat wanita ini, wanita yang bernama Naoki ini sangat kecewa jika Yuki datang ke sini karena hanya ingin melihatnya. Dan alangkah lebih baiknya kalau Yuki pergi dari pelatihan ini. Akhirnya, dengan penuh kekecewaan, Yuki berencana pulang dengan menunggu kereta. Namun ketika kereta datang, Yuki malah diam tak menaiki keretanya. Dan entah setan apa yang merasukinya, Yuki malah balik lagi ke tempat pelatihan itu. Singkat cerita, dari sekian banyak peserta pelatihan yang pertama ikut, yang lulus dan masih bertahan hanya beberapa orang saja. Termasuk diantaranya adalah Yuki. Karena peserta lulus ini langsung bekerja, Yuki yang dapat bagian bekerja di daerah Kamusari diberitahu oleh temannya, jika daerah itu sangat jauh dan sulit medan kerjanya. Tak lama kemudian, datang Yuki memanggil nama Hirano Yuki. Ketika tahu yang ia panggil anak yang bermasalah, Yuki pun langsung membuang ingusnya. Lalu, Yuki pun diajak ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Yuki terhenti karena jalannya terhalang oleh rusa yang mati. Sehingga rusa itu pun dibawanya. Sesampainya di rumah, Yuki langsung diminta untuk menemui Pak Kades. Namun, ternyata kedatangan Yuki sudah diketahui oleh suami istri bernama Seiichi dan Yuko. Kemudian, Yuki diajak Seiichi untuk memindahkan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Lalu di saat perjalanan, Seiichi mengajak Yuki untuk pergi bersama. Sesampainya di TKP, di sini tengah turun hujan yang cukup deras.
Di saat Yuki diminta untuk membantu, dia malah nyungsep ke jurang akibat terkena kayu yang dibawa Yuki. Dan dia dibiarkan begitu saja. Sehingga di saat Seiichi mengenalkan Yuki, tatkala Yuki garuk-garuk pantatnya, tangannya berdarah. Ternyata pantat Yuki penuh dengan lintah yang tengah menyedot tubuhnya. Hingga pantat Yuki pun dibakar dengan korek api agar lintah itu lepas. Sehingga di hari pertama Yuki kerja, dia terlihat berantakan sekali. Di saat makan malam, di sini ada istrinya Yuki yang bernama Miki. Dan Yuki malah enggan memakan masakannya karena dia tahu jika menu makannya, rusa yang tadi siang mati ketabrak. Dengan terpaksa, akhirnya Yuki pun memakan daging rusa tersebut. Kemudian Yuki dan Miki malah bertengkar karena program hamilnya yang tak pernah terpenuhi. Karena Yuki tinggal serumah dengan Yuki, dikala mereka pergi, Yuki yang perutnya sudah keroncongan, akhirnya pergi ke dapur dan menemukan roti lalu memakannya. Sambil mencari makanan lain, dia malah melihat kepala rusa yang membuat dia mual. Tanpa diketahui Yuki, ia pun meminum air rendaman gigi palsu si nenek. Keesokan paginya, Yuki yang tak terbiasa hidup menderita, di saat Yuki tak ada di rumah, akhirnya ia pun merencanakan untuk kabur. Namun, di saat Yuki bertanya lokasi halte bus kepada sekumpulan nenek-nenek, tak lama kemudian datang Yuki membawa mobilnya. Dan Yuki beralasan jika dia akan memperbaiki handphonenya. Akhirnya, Yuki pun diajak ke kota. Sesampainya di tujuan, Yuki meninggalkan Miki dan Yuko di supermarket. Sementara, Yuki diajak mencari tempat servis handphone. Ketika menunggu Yuki memperbaiki handphonenya, ternyata Yuki bertemu dengan wanita yang ada di sebuah klub malam. Singkat cerita, mereka pun pulang lagi. Di saat Yuko berhenti turun, tanpa disadari Yuki, di sana terlihat ada Naoki. Kemudian Yuki diberitahu Miki jika Naoki adiknya Yuko. Lalu Miki menceritakan Naoki, jika dia jatuh cinta dengan pria pelatihan dari kota sama seperti Yuki. Akhirnya Yuki pun mulai bekerja. Diawali dengan menanam bibit pohon di lereng bukit, dan ia terlihat sangat kepayahan, hingga ia pun terus diperolok oleh Yuki. Di saat Yuki mencoba mengikuti cara memelihara pohon, karena masih baru, kapak dan teraje yang Yuki gunakan malah terjatuh. Sehingga ia pun hampir jatuh ke bawah. Sesampainya mereka di rumah, Miki meminta Yuki agar malam ini ia tidur di tempat lain. Karena malam ini mereka berencana akan melakukan pembajakan sawah di kamarnya. Sambil memberikan alat pelindung si Otong, Yuki menyarankan agar Yuki mengencani Naoki. Akhirnya, Yuki pun memberanikan diri untuk menemui Naoki. Namun sialnya, di saat akan membantu Naoki, alat pelindung si Otong malah terlihat oleh Naoki. Ternyata Naoki seorang guru taman kanak-kanak. Dan anak-anak di sini mengenal Yuki dengan sebutan pria lintah di pantat. Di saat Yuki dan Naoki tengah mengajak anak-anak bermain bola, tak lama kemudian datang Pak Kades yang terlihat marah. Karena Yuki belum sempat menemuinya. Sambil bercerita, Yuko pun bertanya, kenapa bisa sampai berada di tempat Naoki. Namun, Yuki mengalihkan pertanyaan itu dan meminta izin untuk menginap di rumahnya. Setelah melihat foto-foto di dinding, ternyata Seiichi dan Yuko pemilik perusahaan Nakamura Number. Kemudian, Seiichi menjelaskan jika foto tersebut diambil 105 tahun yang lalu saat penanaman bibit pohon di era Meiji, yang akan kita tebang besok. Untuk pertama kalinya, Yuki pun memotong pohon dengan diperhatikan oleh Seiichi dan Yuki dari kejauhan. Akhirnya, Yuki pun berhasil menebang pohon tersebut. Dan Yuki yang sudah profesional menebang pohon yang sudah berumur 105 tahun itu. Di sini, Yuki sudah terlihat mencintai pekerjaannya. Di saat dijual dalam pelelangan, perusahaan Nakamura Lumber sudah terbiasa memenangkan sebagai penghasil kayu terbaik. Sehingga satu batang pohon saja yang sudah berumur 105 tahun ini laku dengan harga yang sangat tinggi. Di tengah perjalanan, Yuki yang berpikir bisnis serakah pun berkata, agar cepat kaya, tebang saja semua pohon yang ada di gunung. Sambil ditoyor oleh Yuki, dia pun menjelaskan, sisa pohon yang ada di gunung bukanlah untuk kita. Jika saja semua pohon ditebang, anak cucu kita di masa depan takkan merasakan hasilnya. Di suatu pagi, karena Yuki dan Yuki lupa membawa makanannya, Miki pun datang menemui Naoki. Lalu meminta tolong Naoki untuk mengantarkan makanannya ke gunung. Sesampainya Naoki di gunung, dia enggan memberitahu langsung pada mereka. Dan Naoki lebih memilih menunggu di bawah.
Dan di waktu yang sama, saat Yuki turun ke bawah untuk mengecek makan siangnya, dia tersadar jika makanannya tertinggal. Sehingga dia pun dimaki habis-habisan oleh Yuki. Dan momen ini disaksikan oleh Naoki. Karena makanan yang satu lagi ditujukan untuk Naoki, akhirnya Yuki dan Naoki makan siang bareng di hutan. Dengan pemandangan yang sungguh indah. Tak lama kemudian, karena turun hujan, mereka pun berlari masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, Yuki pun mengambil handphonenya di tempat servis. Setelah dinyalakan, dia mendapatkan pesan jika Reina dan teman-temannya akan datang ke desa ini. Akhirnya, rombongan Reina pun datang. Kemudian, mereka mengenalkan dirinya dari Slow Life bidang penelitian lingkungan hidup. Dan selama beberapa hari ke depan, mereka akan menginap di desa ini. Setelah mereka melakukan beberapa liputan tentang kegiatan kehidupan penduduk di sini, salah satu dari mereka terdengar menghina dengan keadaan cara hidup di sini. Tanpa banyak basa-basi, Yuki yang emosi langsung membuang klise foto mereka serta mengusirnya. Yang membuat Yuki terlihat lebih dewasa di mata penduduk desa, khususnya Yuki. Hingga tiba saat musim salju, dikala mereka tengah melakukan pekerjaannya, salah satu dari mereka menyuruh berhenti bekerja. Karena malam ini akan ada pertemuan tentang festival. Di tengah pertemuan terjadi, kebanyakan dari penduduk di sini tak setuju jika Yuki diikut sertakan dalam festival besar ini. Karena takutnya dia membawa sial dalam acara. Namun, Seiichi selaku penanggung jawab Yuki membelanya terlebih lagi Yuki. Meskipun Yuki serba lambat tidak cekatan dalam bekerja, tetapi dia telah menjadi pria gunung sejati. Ketika selesai musim salju, di saat Yuki dan Yuki tengah bermain dengan anak-anak, kemudian datang Naoki memperingatkan anak-anak agar tidak bermain api supaya tidak membakar hutan. Namun anak-anak tak menggubris larangan Naoki, dan mereka malah berkata, "Kau takkan pernah menikah kalau berpikir seperti itu." Karena marah, Naoki pun pergi. Namun anak-anak tersebut langsung menyusul Naoki dan meminta maaf. Tetapi salah satu anak bernama Kenji malah masuk ke dalam hutan. Sehingga beberapa jam kemudian, di saat Yuki tertidur, seluruh warga langsung dikejutkan dengan berita Kenji hilang. Alhasil, semua orang pun berusaha mencarinya. Di saat semua warga masuk ke hutan mencari Kenji, kemudian datang kabut asap. Yang menurut Yuki, ini adalah larangan penghuni hutan agar orang-orang tidak masuk lebih jauh ke dalam. Namun tiba-tiba, Yuki seperti dibawa seseorang masuk lebih dalam ke hutan. Yang dikira itu adalah Naoki. Hingga ia pun bertemu dengan Kenji di puncak gunung. Yang membuat Yuki sedikit keanehan. Ketika semua warga balik lagi dan merasa cemas, Yuki yang terbiasa kasar terhadap Yuki mengkhawatirkan dirinya. Namun, tak lama kemudian, Yuki berhasil menemukan Kenji. Ketika Yuki dikhawatirkan Naoki, tanpa disadari, telinganya ternyata digigit ular berbisa yang masih tergantung. Alhasil, Yuki pun pingsan. Kemudian, Miki menyampaikan ucapan Pak Hades. Karena keberanian dan keberuntungan Yuki menemukan Kenji, dia pun diikut sertakan dalam festival tahunan. Kemudian datang Naoki. Lalu Yuki menceritakan kejadian Kenji. Di saat itu, Kenji diajak seorang wanita cantik. Karena Yuki juga merasakan hal yang sama dengan Kenji, sambil memegang tangan Naoki, Yuki merasakan jika wanita yang ada di hutan itu adalah Naoki. Namun, Naoki malah tertawa tatkala dia melihat telinganya Yuki yang bengkak menggelayut akibat gigitan ular. Hingga tiba saat festival dimulai, Yuki yang baru pertama kali ikut acara adat ini terus dibully oleh mereka semua. Dan Yuki bertemu dengan beberapa peserta pelatihan lainnya. Sampai puncak acara dimulai, ketika matahari terbit, di sini sebagian dari mereka menebang pohon besar ini dengan kapak. Kemudian Yuki diminta Seiichi untuk menggergaji pohon tersebut bersama dengan Yuki. Hingga pohon itu pun roboh. Ketika semua orang sibuk mendorong batang pohon supaya ke bawah, Yuki yang baru pertama kali ikut malah sibuk melihat ke bawah.
Kemudian Yuki pun ikut mendorong batang pohon tersebut. Namun ketika pohon itu didorong dengan teriakan penuh semangat, di saat batang pohon itu sudah di ujung akan jatuh, kaki Yuki malah terjerat tambang yang mengikat batang pohon tersebut. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Yoki pun menyuruh Yuki untuk menaiki batang pohonnya. Dan itu sangat menyeramkan. Namun sesampainya batang pohon itu di bawah, akhirnya Yuki pun selamat. Dan seluruh warga bersorak gembira, karena acaranya berhasil berjalan dengan lancar. Beberapa hari kemudian, karena Yuki sudah 1 tahun, dengan berat hati, akhirnya Yuki pun memutuskan untuk pulang, dengan diantar oleh orang-orang terdekatnya. Namun, di sini tak terlihat ada Naoki. Sebelum kereta datang, si nenek memberikan ular dalam botol sebagai oleh-olehnya. Kemudian, Seiichi dan termasuk Yoki yang terbiasa keras dan galak pun, akhirnya mereka sedih juga saat berpisah. Setelah kereta api berjalan, tak jauh dari stasiun, di sana terlihat Naoki turun dari motornya. Dan mereka pun saling berucap selamat tinggal. Sayonara. Setibanya di kota, Yuki yang terbiasa hidup di desa jadi merasa asing dengan hiruk-pikuk kehidupan kota. Hingga saat ia akan mengetuk pintu rumahnya, dari luar terdengar dan terlihat jika orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di akhir kisah ini, Yuki tak sengaja mencium wangi pohon yang biasa ia tebang. Ternyata pohonnya itu sangat bermanfaat dan berguna bagi semua kehidupan. Hingga pada akhirnya, Yuki memutuskan balik lagi ke desa Kamusari, dengan meninggalkan botol berisi ular itu di depan rumahnya. Dan film pun tamat.